DLH ajak masyarakat sulap sampah jadi berkah. Salah satunya dengan cara memberikan edukasi kepada ibu-ibu untuk memilah sampah dan menjualnya ke bank sampah induk. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Pekalongan terus mengedukasi masyarakat agar bisa mengolah sampah. Salah satunya dengan cara memilah kemudian menjual sampahnya ke bank sampah induk. Hal ini selain bisa mengurangi sampah di TPA, juga menjadi cara menguntungkan bagi warga, karena sampah bisa dijual dan menghasilkan nilai ekonomi. Seperti yang dilakukan penyuluh lingkungan DLH Kota Pekalongan, Yuliastri, saat memberikan sosialisasi pengelolaan sampah di TK Aba Pesindon. DLH memberikan edukasi ibu-ibu bagaimana caranya menjadi nasabah kemudian menabung hasil penjualan sampah di bank sampah. Yuliastri mengajak ibu-ibu untuk bisa mulai memilah sampah lebih dulu agar nilai jualnya lebih tinggi. Sampah yang sudah dipilah kemudian dikumpulkan lalu bisa langsung dijual ke bank sampah induk. Untuk mempermudah, DLH juga siap mengambil sampah yang telah dikumpulkan minimal 500 kg sampah. Jika konsisten dan rajin menjual sampah ke bank sampah, dalam setahun warga bisa mengantongi tabungan sampai jutaan rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di TK Aba Pesindon kami mengajari ibu-ibu bagaimana memilah dan mengolah sampahnya. Sampah organik, sampah anorganik, dan limbah B3. Dibuat apa saja, Bu? Untuk yang sampah organik kita jadikan pupuk kompos. Tadi pelatihan bagaimana membuat pupuk kompos secara sederhana. Dan yang anorganik kita untuk ibu-ibu dikumpulkan kemudian nanti dijual di BSI Bank Sampah Induk atau dibuat hasakarya. Oke. Mungkin harapannya untuk para ibu-ibu, Bu, khususnya untuk pengumpulan sampah di bank sampah ya, seperti apa, Bu? Ya, harapannya kegiatan ini tidak hanya seremonial saja, tidak hanya berhenti di sosialisasi, tetapi ibu-ibu menerapkan untuk memilah sampahnya, kemudian bisa mengolahnya, memilah mana yang organik, mana yang anorganik. Untuk bank sampah sendiri gimana, Bu, nantinya, Bu, sistemnya kalau ibu-ibu mau pengen ikut bergabung? Ya, untuk bank sampah, ibu-ibu bisa langsung menabungkan sampah anorganiknya ke bank sampah dengan jenis-jenis yang sudah kami berikan, atau melalui satu kelompok bank sampah unit. Bank sampah unit ini yang nantinya akan mengkoordinir sampah-sampah dari masing-masing rumah tangga, kemudian menjual sampahnya ke BSI. Karisma Batik TV melaporkan. Pemirsa, TK Aba Pesindon edukasi siswa dan orang tua tentang pengolahan sampah di lingkungan rumah dan sekolah. Kegiatan edukasi ini di dalamnya berisi praktik membuat pupuk kompos hingga membuat kerajinan tas dari sampah plastik. Untuk ikut berkontribusi dalam mengurangi sampah di Kota Pekalongan, TK Aba Pesindon menggelar parenting yang memberikan edukasi tentang pengolahan sampah untuk siswa dan para orang tua, Jumat 22 November 2024 di sekolah setempat. Dalam edukasi ini, TK Aba Pesindon menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup setempat dan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana LLHPB untuk memberikan edukasi kepada orang tua siswa mengenai pemanfaatan limbah sampah di sekolah dan di rumah, serta bagaimana pengolahan limbah sampah plastik dan kardus untuk media pembelajaran anak. Pada kegiatan tersebut, orang tua siswa diajari bagaimana cara mengolah sampah organik, yaitu dengan membuat pupuk kompos. Secara bersama-sama, ibu-ibu siswa TK Pesindon praktek membuat pupuk kompos, diawali dengan memotong daun-daun kering yang dibawa dari rumah. Daun kering yang telah terpotong kecil-kecil, lalu diberi campuran air, larutan EM4, dan gula untuk membantu percepatan proses pembusukan, lalu disimpan rapat di dalam trash bag. Kebetulan hari ini di TK Aba Pesindon ini ada kegiatan parenting pendidikan terkait dengan sampah dan pemanfaatnya untuk sarana atau media pembelajaran. Dan kebetulan untuk hari ini kami mengundang dari Dinas Lingkungan Hidup beserta dengan LLHPB, pimpinan cabang Aisyah Pekalongan Barat, terkait dengan pemanfaatan sampah dan limbah tersebut yang nantinya bisa diolah sebagai media atau sarana pembelajaran untuk anak.
Dan alhamdulillah TK Bapesindo ini guru-gurunya telah menghasilkan karya inovasi terkait dengan limbah sampah plastik dan limbah sampah kardus yang bisa untuk media pembelajaran anak. Dan inovasi tersebut telah dan karya inovasi tersebut kami namakan dengan sapi perah. Sampah plastik menjadi sarana belajar anak, yang satunya yaitu pakar terasi, sampah kardus, kaya literasi. Harapannya apa Bu setelah ada kegiatan Ya, ini? harapannya dengan kegiatan ini orang tua murid dan murid serta guru mendapat lebih luas lagi tentang manfaat atau memanfaatkan sampah itu tidak hanya sekedar mengotori lingkungan, tapi bisa diolah menjadi media atau sarana pembelajaran. Oke. Dan untuk sampah yang rumah tangga, dan kebetulan ini dari Dinas Lingkungan Hidup juga ada praktek untuk pengolahan limbah sampah organik yang nantinya jadi nilai jual untuk manfaat di lingkungan. Hari ini di TK Aba Pesindon kami mengajari ibu-ibu bagaimana memilah dan mengolah sampahnya. Sampah organik, sampah anorganik, dan limbah B3. Dibuat apa saja Bu? Untuk yang sampah organik kita jadikan pupuk kompos. Tadi pelatihan bagaimana membuat pupuk kompos secara sederhana. Dan yang anorganik kita untuk ibu-ibu dikumpulkan kemudian nanti dijual di BSI, Bank Sampah Induk, atau dibuat hastakarya. Selain mengolah sampah organik, orang tua dan siswa juga diajari bagaimana mengolah sampah anorganik berupa bungkus plastik. Bungkus plastik ini disulap menjadi barang yang lebih bermanfaat, bahkan memiliki nilai ekonomi, seperti dibuat kerajinan tas anyam dari plastik. Tidak hanya itu, anak-anak TK ini juga diajak membuat eco-brick, yaitu bata ramah lingkungan terbuat dari botol plastik yang diisi sampah plastik bekas yang dikumpulkan dan dipotong-potong dari rumah. Karisma, Batik TV melaporkan.